polisi negara. Tangkaplah orang seperti itu, kalau perlu tembak mati. Gara-gara Panji Gumilang itu bisa menyelesaikan umat Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang yang masih waras, masih sehat akalnya, masih baik pemahaman agamanya, pasti akan mengatakan bahwa pemahaman yang diusung oleh kelompok Al-Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang itu adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Sehingga sangat mengherankan ketika ada orang yang dengan percaya dirinya menyematkan gelar haji di depan namanya, tapi kemudian mengatakan bahwa pemahaman agama di Al-Zaitun itu baik-baik saja, tidak ada penyimpangan. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu tadi adalah cuplikan ceramah dari seorang ustadz asal Aceh, yaitu Ustadz Amir Hamzah, yang meluapkan perasaan beliau, yang beliau tidak nyaman ketika melihat pemahaman yang ada di Al-Zaitun, di mana sudah begitu banyak video dari pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang yang menyebarkan kesesatan. Kita simak video selengkapnya. Yakin bahwa ini firman Allah SWT. Firman Allah, redaksinya dari Allah, bukan dari Muhammad. Dari Rasulullah disebut hadis, sedangkan ini disebut qala Allah Ta'ala, berfirman. Firman itu bahasa Persia, artinya berkata Allah. Firman Allah itu bahasa Persia, artinya kata Allah. Maka sesat dan menyesatkan pemimpin Zaitun di Indramayu, usianya sudah 70 tahun lebih, tapi sayang sudah Jawa itu tadi, artinya pikun, sudah pikun, hampir mati, sudah sesat. Dia di khutbah Jumatnya berulang-ulang, beberapa khutbah Jumatnya saya dengar di YouTube. Apa kata dia? Sabda Rasulullah, Allah berfirman, lalu dia baca, ini adalah pendapat orang-orang sesat yang mengatakan bahwa Al-Quranul Karim ini adalah redaksinya dari Muhammad. Tidak. Seluruh isi Al-Quran ini bukan redaksi dari Muhammad, tapi langsung dari Allah yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam. Bagaimana Allah berfirman, begitu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Maka sesat menyesatkanlah siapapun. Apakah Panji Gumilang, Panji ini, Panji itu, banyak pendukungnya. Tidak perlu kita takuti orang-orang besar itu. Wahai polisi negara, tangkaplah orang seperti itu, kalau perlu tembak mati. Gara-gara Panji Gumilang itu bisa menyelesaikan umat Islam Indonesia. Nyelun bahasa lengkeri, tapi hati lun lembut. Jadi bahasanya keras, tapi hati saya lembut. Tapi saya sedih sekali. Itu Panji Gumilang itu orang hebat, pesantrennya hebat itu. Saya pernah tahun 2009 kami anggota DPRA pergi ke situ, disambut, dimuliakan. Saya juga sangat mengagumi. Saya berpelukan dengan Syekh itu, dan dia ngomong bahasa Arab karena dia alumni Gontor. Nah,
Kemudian kiai sama dengan saya, jurusan kami sama, jurusan sejarah Islam. Kami ngomong-ngomong di sini. Tapi sekarang dia sudah sesat, Dia kritik orang-orang naik haji. Itu di YouTube, coba betul. Dibilang Mekah, Madinah itu bukan tanah suci. Tanah suci ini Jawa, dia bilang. Pulau Jawa itu tanah suci. Berat pengolah itu. Sudah berat untuk kawan. Na'udzubillah min dzalik. Masa Jawa itu tanah suci? Bagi orang-orang beriman, tanah suci hanya 3. Yang pertama Makkah Al-Mukarramah dengan batasan-batasan yang menurut hadis. Yang kedua Madinatul Munawwarah, sudah ada batasnya sesuai dengan hadis. Yang ketiga Baitul Maqdis, itu tanah suci umat Islam. Ada tanah suci yang dianggap oleh orang Syiah Karbala, itu menurut orang Syiah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menganggap Karbala tempat Syahid Sayyidina Husain tanah suci, tidak boleh. Berdosa kita. Karena kita percaya kepada hadis sahih. Dan itu juga bukan tanah suci. Karena tidak ada hadisnya. Tapi bagi orang Syiah ada. Karena mereka tidak menggunakan hadis-hadis kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka menganggap ada hadis. Ya. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya hadis, ya. Tidak punya hadis tentang tanah suci kecuali 3. Mekah yang lebih tinggi kedudukannya, Madinah di bawah itu, dan Baitul Maqdis yang ketiga. Nggak boleh. Jadi ini sudah lahir satu orang lagi, Syekh Panji Gumilang, yang mensucikan Indramayu itu sebagai tanah suci. Rupanya diam-diam juga sudah mengarahkan orang-orang awam untuk menunaikan ibadah haji ke situ. Na'udzubillah min dzalik. Wahai Menteri Agama, wahai orang-orang di MUI lah kalau Indonesia itu, Majelis Ulama Indonesia, jangan takut-takut fatwa terus bahwa ajaran Panji Gumilang itu ajaran sesat dan menyesat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan sama sekali bahwa pemahaman agama di Al-Zaitun itu sesat dan menyesatkan. Kalau kemudian ada orang atau kelompok yang mengatakan bahwa pemahaman agama di Al-Zaitun itu tidak sesat, maka orang atau kelompok tersebut itu tidak kalah sesat dengan Al-Zaitun. Sama sesatnya. Atau bisa jadi lebih sesat lagi. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, mengatakan redaksi Al-Quran itu bukan dari Allah, maka dia sesat dan menyesatkan. Dan jelas di Al-Zaitun itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Mereka sholat berjamaah dengan shaf yang berjarak-jarak begitu jauh. Shaf wanita yang secara khusus istri dari pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang, shafnya ada di depan. Sementara wanita yang lain itu ada di shaf khusus wanita. Kemudian Panji Gumilang sholatnya duduk, pakai kursi. Padahal ketika berdiri itu bisa dengan gagahnya, berjalan dengan gagahnya, berteriak-teriak dengan gagahnya. Giliran sholat duduk. Ada apa ini? Mengatakan tidak usah ibadah di tanah suci, karena Indonesia itu tanahnya sudah suci. Buang-buang duit puluhan juta hanya untuk berkunjung ke tanah suci, mati di tanah suci. Mati saja di Indonesia,
yang tanahnya juga suci. Mati di tanah suci Mekah, mayatnya itu hanya dilempar saja, na'udzubillah min dalik. Itu semua kan adalah ucapan-ucapan yang sesat dan menyesatkan. Belum lagi perkataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al Zaitun itu bermazhab Bung Karno, tidak pakai hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim, karena tidak kenal dengan orangnya, tidak kenal dengan Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, tidak pernah bertemu dengan orangnya secara langsung, dan mengatakan hadis yang benar itu adalah Al-Quranul Karim. Ini ucapan kufur, ucapan kufur. Dan kami setuju, kalau perlu memang ditembak mati saja orang seperti itu. Bila perlu, pendukungnya, para backingnya, selesaikan juga. Kalau tidak, maka bisa merusak generasi muslim, merusak agama Islam, persetan dengan kekayaan. Karena hidup miskin di atas ketaatan itu lebih utama daripada negara kaya tapi bergelimang di atas kesesatan. Na'udzubillah min dalik. Semoga semakin banyak ustadz-ustadz seperti Ustadz Amir Hamzah ini yang berani meneriakkan bahwa Al Zaitun itu adalah sesat dan menyesatkan. Semoga pemerintah terkait ini juga segera menutup Al Zaitun dan kemudian dikelola dengan baik, membina seluruh pengikut Al Zaitun agar beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.